Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Saiful Gusman. Saya di sini akan menjelaskan pemeriksaan duodenum. Untuk definisi magduodenum, yaitu teknik radiografi magduodenum, yaitu teknik pemeriksaan secara radiologi saluran pencernaan magduodenum untuk yang menggunakan media kontras, barium swallow dan barium meal, kemudian diamati dengan fluoroskopi. Tujuannya pemeriksaan ini yaitu untuk melihat kelainan-kelainan pada magduodenum. Persiapan pasien pediatriknya yang pertama puasa. Namanya puasa ditentukan oleh usia, yaitu semakin tua anak semakin lambat pengosongan lambungnya. Yang kedua, bayi di bawah 3 bulan tidak boleh makan atau minum sejak 3 jam sebelum pemeriksaan. Bayi dapat diberi makan pagi pada pukul 6 dan dijadwalkan untuk menelan barium dan studi GI di atas pada pukul 10 pagi. Jadi 3 jam tidak boleh makan sebelum 3 jam pemeriksaan. Yang ketiga, diperlukan informed consent yang disetujui langsung oleh orang tua. Ini supaya nanti tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dan radiografer. Nah, untuk menjaga kesalahpahaman ini, ada persiapan orang tua pasien juga. Yang pertama, orang tua atau wali dijelaskan tentang prosedur yang nanti akan dilakukan serta menemani pasien pada saat pemeriksaan di dalam. Yang kedua, radiografer diharuskan untuk menjelaskan cara kerja alat, suara, dan efek gambar yang nanti akan tampak pada saat pemeriksaan radiologi. Yang ketiga, ada prosedur barium pada anak biasanya dilakukan dengan pasien berbaring. Jika orang tuanya, khususnya dia tidak hamil, dipakaikan apron hingga dapat tetap berada di ruang fluoroskopi selama prosedur dilakukan. Nah, ini ada persiapan alat. Yang pertama ada pesawat sinar X, yang kedua ada kaset dan film ukurannya yang menyesuaikan. Yang ketiga ada gelas, sendok, tisu, baju pasien, marker, dan yang terakhir ada safety untuk orang tua yang ada di dalam, yaitu apron. Persiapan bahan. Yang pertama, yang paling biasa yaitu media kontras barium sulfat atau disingkat BaSO4. Yang kedua, kontras media. Kontras media adalah suatu bahan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan radiologi yang bertujuan untuk memberikan perbedaan densitas organ di sekitarnya. Jadi ada densitasnya putih, nanti dilihat dan hitam. Jadi dibedakan. Kontras media dibagi menjadi dua, yaitu kontras media positif, yang kedua ada kontras media negatif. Kontras media positif adalah kontras media yang memiliki nomor atom tinggi, contohnya barium. Dan kalau misalnya kontras media negatif, yaitu kontras media yang memiliki nomor atom rendah, yaitu contohnya udara. Pemeriksaan lambung mag atau duodenum dan duodenum khususnya itu dilakukan dengan media kontras barium meal. Kalau misalnya OMD kita bisa dilihat di sini ada barium swallow untuk pemeriksaan esofagus
dan barium volatile itu untuk pemeriksaan usus halus. Cara pemberian media kontrasnya. Sebelum ke pemberian kita harus tahu kontras positif yang biasanya digunakan dalam pemeriksaan radiologis saluran pencernaan adalah BaS4. Bahan ini merupakan satu garam berwarna putih, mempunyai berat atom yang besar dan tidak larut dalam air. Bahan diaduk dengan air dalam perbandingan tertentu hingga menjadi suspensi, tapi bukan larutan. Suspensi tersebut harus diminum oleh pasien dalam pemeriksaan mau esofagus, bagdiodenum, dan yang lain. Barium cair dapat digunakan sesuai instruksi dari pabrik tertentu. Barium mungkin harus diencerkan terlebih dahulu untuk pemeriksaan khususnya pediatrik atau bayi. Barium pengenceran biasanya diperlukan pada saat menggunakan botol susu dan akan membantu untuk memperlebar lubang pada saat botol susu puting susu, botol susu digunting atau ditusuk oleh jarum atau pisau bedah steril sehingga bayi dapat menyusu dengan lebih mudah. Lanjutannya, jumlah barium yang diberikan untuk studi GI atas bervariasi tergantung dengan usianya. Jumlah yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur bayi hingga 1 tahun itu sebanyak 2 hingga 4 ons. 1 tahun hingga 3 tahun sebanyak 4 hingga 6 ons. 3 tahun hingga 10 tahun sebanyak 6 hingga 12 ons. Lebih dari 10 tahun sebanyak 12 hingga 16 ons, selama 1 ons jadi 31 gram. Prosedur peminuman barium. Pada pediatrik, seorang bayi minum dari botol susu yang tadi sudah diberi lubang atau ditusuk dengan jarum akan lebih besar biasanya minum melalui sedotan untuk mencegah tumpahan. Tapi biasa juga minum dari gelas secara langsung dalam posisi duduk kemudian dibaringkan untuk melakukan fluoroskopi. Untuk memperlihatkan esofagus, pasta barium dapat disendokkan pelan-pelan. Tapi apabila pemeriksaan bagdiodenum tidak perlu. Next. Fraksi yang dilakukan untuk pemeriksaan bagdiodenum. Yang pertama ada proyeksi PA. Proyeksi ini dapat memperlihatkan kelainan yaitu polip, divertikula, bezoar, dan tanda-tanda gastris, florus, dan lambung. Posisi pasien pada posisi prone atau tengkurap, kedua tangan di samping kepala diganjal dengan bantal untuk kenyamanan pasien. Posisi objek yaitu MSP, mid-sagittal plane, tubuh pada pertengahan meja pemeriksaan. Usahakan tidak terjadi rotasi pada tubuh atau tidak gerak-gerak tubuhnya ya. Untuk CR itu tegak lurus kaset, untuk CV atau central point 1 inci lateral ke arah lumbal 2 FFD atau jaraknya 100 cm, kaset ukuran menyesuaikan, eksposi, ekspirasi atau tahan napas. Kriteria radiografnya yang pertama tampak lambung dan duodenum, badan florus dari lambung berisi barium. Struktur lambung tampak dalam radiograf. Kedua ada proyeksi RAO. Proyeksi ini dapat memperlihatkan polip dan ulkus dari florus duodenal dan silup duodenum. Posisi pasien tidur miring pada salah satu sisi kemudian dirotasikan ke arah RAO. Ganjal kepala pasien terlebih dahulu supaya pasien nyaman. Posisi objek yaitu pasien dirotasikan sebesar 40 sampai 70 derajat dari posisi prone dengan sebelah kanan anterior, tubuh jauh dari kaset. Lengan tangan di bawah elbow kiri ditekuk dekat kepala pasien. Dan untuk fiksasi atau membantu untuk menahan itu bisa dilakukan oleh keni. Keni ditekuk jadinya untuk melakukan fiksasi atau membantu nanti. Lanjutannya CR tegak lurus kaset
CP atau central point lumbal 2 yaitu 1-2 inci di atas batas lateral poste bawah. Untuk jaraknya 100 cm. Kaset ukuran disesuaikan, eksposi, ekspirasi, dan tahan napas. Kriteria radiograf atau evaluasi yang pertama tampak lambung dan duodenum dalam radiograf, tampak bulbus duodenum, dan tampak lipatan lambung. Yang ketiga ada proyeksi LPO. Yang tadi RAO, ini LPO. Dengan menggunakan double kontras udara mengisi plorus dan duodenum, kemungkinan dapat memperlihatkan kelainan gatris dan bulbus. Posisi pasien yang dilakukan yaitu pasien miring pada salah satu sisi, kemudian tubuh dirotasikan ke arah LPO. Seperti biasa, ganjal kepala dengan bantal untuk kenyamanan pasien. Posisi objek pasien dari posisi supine dirotasikan sebesar 30-60 dengan sebelah posterior jauh dari kaset. Kini sebelah kanan seperti biasa sebagai fiksasi atau membantu, yang nantinya fiksasi membantu untuk pemeriksaan. Kedua tangan diletakkan menghilang di depan dada untuk imobilisasi. Untuk CR-nya tegak lurus kaset, CP-nya central point kira-kira di antara kyphoid tip dan batas lateral poste bawah setinggi lumbal 1. Untuk jaraknya itu FFD-nya 100 cm. Kaset ukurannya disesuaikan dengan usia pasien. Kriteria radiografnya yaitu tampak lambung duodenum, tidak ada obstruksi antara bulbus duodenum, ditunjukkan dengan tidak adanya superposisi plorus pada lambung. Yang ketiga, fundus terisi oleh barium. Proyeksi lateral kanan. Proyeksi ini dapat memperlihatkan ruang retrografik atau ruang di belakang lambung, divertikula, tumor, ulkus gastrik, dan trauma lambung. Posisi pasien tidur miring ke arah lateral kanan. Letakkan kedua tangan di dekat kepala, karena ini proyeksinya lateral kanan, maka ke arah lateral kanan. Letakkan kedua tangan di dekat kepala, ganjal kepala dengan bantal untuk kenyamanan pasien. Posisi objeknya shoulder dan hip pada posisi true lateral di batas bawah kaset pada iliac nest. Untuk CR-nya tegak lurus kaset. Untuk CP-nya atau central point-nya lumbal 1 pada batas lateral poste bawah dan 1-1,5 inci anterior menuju mid coronal plane. Untuk jaraknya atau FFD-nya 100 cm. Kaset ukuran disesuaikan, kriteria radiografnya atau kriteria evaluasi. Yang pertama, tampak lambung duodenum, tampak restographic space, tampak pilorus dan duodenum di dalam radiograf, tampak bulbus duodenum. Terakhir mungkin ya ini ya, pada posisi AP, proyeksi ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan adanya hiatal hernia. Ini tujuannya untuk melihat hiatal hernia. Ditunjukkan dengan posisi Trendelenburg. Posisi pasiennya yaitu pasien supine atau terlentang, kedua tangan di samping tubuh, ganjal kepala seperti biasa. Untuk kenyamanan pasien, posisi objeknya mid-sagittal plane tubuh. Pada pertengahan meja pemeriksaan, usahakan tidak terjadi rotasi pada tubuh, tidak gerak-gerak tubuhnya. Kaset harus ditempatin kira-kira pada iliac crest. Untuk CR-nya tegak lurus kaset, CP-nya di antara kyphoid tip dan batas bawah postes tinggi lumbal 1. Untuk jaraknya ada FFD-nya yaitu 100 cm. Kaset ukuran disesuaikan, eksposi, ekspirasi adalah tahan napas. Untuk kriteria radiograf atau evaluasi, tampak lambung dan duodenum, diafragma, dan daerah paru-paru bawah menunjukkan kemungkinan adanya hiatal hernia. Nah ini tujuan utamanya untuk melihat hiatal hernia. Yang ketiga, fundus pada lambung terisi oleh barium, tampak bulbus duodenal. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.